Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Febri Eka Pradani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini dalam bentuk video. Kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu topik penting yang berkaitan dengan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Umi Masruroh sebagai moderator, Rian Laili sebagai pemateri pertama, Umi Masruroh sebagai pemateri kedua, Azizatul Fitriah sebagai pemateri ketiga, dan Fitri Mardatilah sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, Rian Laili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hubungan industrial menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 22 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 Angka 1. Menurut dua undang-undang ini, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Intinya, hubungan industrial itu seperti kerjasama dalam tim antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Perselisihan terjadi kalau ada yang tidak sepakat dan harus diselesaikan supaya semua pihak bisa bekerja dengan baik lagi. Unsur-unsur pembentuk perselisihannya jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Rumusan pasal ini netral. Hal ini tampak dari frasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat, perselisihan antar buruh dalam satu perusahaan. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan antar serikat buruh ialah perselisihan buruh dengan serikat buruh lain hanya dalam perusahaan karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait lembaga perundingan bipartit. Jadi, perundingan bipartit merupakan proses perundingan yang dilakukan langsung antara pihak buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tempat kerja. Nah, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semua jenis perselisihan hubungan industrial, baik itu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun antar serikat kerja harus terlebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit.
Nah, agar prosesnya tidak berlangsung terlalu lama dan menggantung, undang-undang membatasi waktu pelaksanaan perundingan bipartit ini selama 30 hari kerja. Artinya, sejak salah satu pihak menyampaikan surat permintaan perundingan, kedua belah pihak harus menyelesaikan proses ini maksimal dalam waktu 30 hari. Kalau dalam rentang waktu tersebut tidak ada kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Nah, dalam praktiknya, perundingan bipartit ini bisa menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, perundingan dilakukan dan berhasil mencapai kesepakatan antara kedua pihak. Nah, hasilnya ini nantinya dituangkan dalam perjanjian bersama dan dapat didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial agar memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kedua, perundingan dilakukan tapi tidak mencapai kesepakatan. Nah, jika ini terjadi, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian ke lembaga lain seperti konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Yang ketiga, tidak terjadi perundingan sama sekali. Misalnya, karena salah satu pihak menolak berunding, dalam kasus ini perundingan otomatis dianggap gagal dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya ada konsiliasi. Nah, konsiliasi ini merupakan metode penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah, tetapi tidak hanya antara dua pihak seperti dalam bipartit. Nah, dalam konsiliasi ada pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator yang berperan sebagai penengah. Nah, konsiliator ini bisa satu orang atau lebih dan biasanya ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi adalah yang pertama itu perselisihan kepentingan, yang kedua perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang ketiga ada perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Konsiliasi dilakukan ketika perundingan bipartit gagal atau tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam prosesnya, konsiliator akan mengundang kedua pihak yang berselisih untuk duduk bersama dan mencoba mencapai kesepakatan melalui mediasi yang netral dan terbuka. Bila kedua pihak sepakat, maka akan dibuat perjanjian bersama. Nah, berkaitan dengan perjanjian bersama itu, hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 23. Ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada perjanjian bersama yang telah didaftarkan akan diberikan akta bukti pendaftaran. Ini penting agar kesepakatan memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kedua, jika perjanjian bersama tidak dilaksanakan, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri tempat perjanjian tersebut didaftarkan. Dan yang ketiga, jika pihak pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum tempat pendaftaran perjanjian bersama, maka permohonan bisa diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah domisili pemohon untuk diteruskan ke pengadilan yang memiliki kewenangan eksekusi. Jadi bisa kita lihat bahwa konsiliasi sebenarnya memberi kesempatan yang cukup luas bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan pendampingan konsiliator dan tetap dilindungi secara hukum melalui proses pendaftaran perjanjian. Selanjutnya ada arbitrase. Jadi, arbitrase ini adalah salah satu alternatif penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan hanya bisa digunakan untuk 2 jenis perselisihan, yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Arbitrase tidak bisa digunakan untuk sengketa hak atau PHK. Hal ini sudah diatur dalam pasal 4 ayat 3 dan ditegaskan kembali di pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, proses arbitrase ini hanya bisa dilakukan kalau kedua belah pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada pihak ketiga, yaitu arbiter. Arbiter ini bukan hakim, tapi seseorang yang independen dan dipercaya oleh kedua belah pihak. Keputusannya itu bersifat final dan mengikat. Jadi, setelah putusan dibacakan, tidak bisa diajukan banding atau kasasi. Artinya harus langsung dilaksanakan.
Kemudian dari segi waktu, arbiter diberikan batas waktu maksimal 30 hari kerja sejak penandatangan surat perjanjian penunjukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan yang menarik, sebelum masuk ke pokok perkara, arbiter wajib terlebih dahulu mencoba mendamaikan para pihak. Nah, kalau dalam proses awal ini ternyata berhasil damai, maka akan dibuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan arbiter sebagai bentuk legalitasnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa arbitrase ini adalah pilihan yang efisien dan cepat karena waktunya jelas, sifatnya mengikat, dan prosesnya juga lebih fleksibel daripada jalur pengadilan. Tapi tentu saja syarat utamanya adalah kesepakatan dari kedua pihak untuk menggunakan arbitrase. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembatalan hubungan putusan arbitrase hubungan industrial. Jadi, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase hubungan industrial kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter. Permohonan pembatalan ini dapat diajukan apabila putusan arbitrase hubungan industrial diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Untuk yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu. Kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Ketiga, putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan. 4. Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial. 5. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka Mahkamah Agung menetapkan akibat pembatalan, baik seluruh atau sebagian putusan arbitrase. Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya, mediasi. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Jika dalam lembaga mediasi tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Perjanjian ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Pada pengadilan negeri di wilayah hukum, pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama. Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama untuk mendapat penetapan eksekusi. Jika dapat tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator membuat anjuran tertulis, yang mana anjuran tertulis ini disampaikan kepada para pihak yang sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Jika para pihak menyetujui anjuran tertulis mediator, maka mediator membantu para pihak membuat perjanjian bersama. Jika anjuran tertulis mediator ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat, yang mana
tercantum pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang mana jika pasal 14 ini dihubungkan dengan pasal 24 ayat 1, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial hanya dapat ditempuh jika perselisihan tersebut telah melalui lembaga mediasi atau konsiliasi. Selanjutnya, pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial bertugas dan berwenang di antaranya yang pertama di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, kedua di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, ketiga di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat buruh. Untuk dua jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, ada upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Untuk dua perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh, maka tidak ada upaya hukum. Penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas cepat peradilan. Dalam praktek, batas waktu ini sulit untuk dipenuhi karena tumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Salah satu contoh hal yang diatur secara khusus tersebut adalah ketentuan pasal 56 dan pasal 58 tentang biaya dan proses beracara di pengadilan hubungan industrial. Dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah jika perselisihan hak atau perselisihan kepentingan diikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dulu perkara perselisihan hak atau perselisihan kepentingan. Untuk selanjutnya yaitu upaya hukum. Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dikenal lembaga banding. Dalam perselisihan ini hanya dikenal lembaga kasasi. Jika pengadilan hubungan industrial memutus perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial di dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus terkait perselisihan hubungan industrial antara 40 buruh wanita dan PT Philips Seafood Indonesia. Latar belakang pada studi kasus ini ialah PT Philips Seafood untuk pertama kalinya menjalankan usaha pada tahun 1998 dan hingga sekarang telah memiliki banyak karyawan yang terdiri dari para buruh dan tenaga kerja profesional. Dalam beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut diduga melakukan pemecatan secara sepihak terhadap 40 buruh wanita sejak bulan Agustus 2022. PHK sepihak ini merupakan klaim dari para buruh wanita tersebut yang berstatus pekerja harian lepas atau PHL. Para buruh pada awalnya hanya diistirahatkan sementara oleh perusahaan untuk beberapa waktu. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, mereka tak kunjung diberi kepastian untuk dapat bekerja lagi. Klaim bahwa mereka telah
di PHK sepihak timbul setelah mereka mengetahui bahwa status jam sostek dan BPJS telah diputus dan mereka dinyatakan mengundurkan diri oleh perusahaan tanpa adanya pemberitahuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para buruh yang merasa telah di PHK secara sepihak. Baik, selanjutnya ialah proses penyesuaian sengketa. Yang pertama, perundingan bipartit dilakukan selama 30 hari namun tidak menemukan kesepakatan. PT Philips Seafood ini memberikan penilaian yang dianggap kontraproduktif oleh buruh. Yang kedua, mediasi. Mediasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, tetapi juga gagal karena kedua belah pihak tetap pada pendapatnya masing-masing. Nah, yang ketiga, pengadilan hubungan industrial. Setelah upaya media gagal, buruh mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial yang sekarang sedang diproses. Nah, selanjutnya faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya niat dari pihak perusahaan. Ini PT Philips Seafood ini tidak menunjukkan kesadaran untuk memenuhi hak-hak buruh. Yang kedua, tanpa normatif imperatif. Belum ada peraturan yang memaksa kehadiran pihak-pihak dalam sidang mediasi. Yang ketiga, sikap kurang kooperatif. Baik pihak buruh maupun perusahaan tidak bersikap sukarela dalam mencari solusi. Yang terakhir ialah keterbatasan mediator. Mediator tidak cukup untuk menangani banyaknya kasus yang ada. Baik, di sini solusi yang diharapkan yang pertama, jika PHK tidak sah, buruh harus mendapatkan pesangon, uang penghargaan, penggantian hak sebagaimana pasal 40 dan 43 Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2021. Yang kedua, jika buruh terbukti bekerja terus-menerus lebih dari 33 tahun, wajib diangkat menjadi pekerja tetap atau PKWTT. Yang ketiga, eksekusi. Eksekusi putusan PHI. Jika buruh menang, ajukan eksekusi ke pengadilan negeri agar tidak hanya menang di atas kertas. Dapat ditarik kesimpulan dari studi kasus yang sudah dijabarkan oleh pemateri keempat, itu memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa hubungan industrial antara 40 buruh wanita dan PT Philips Seafood Indonesia merupakan proses yang penuh tantangan. Permasalahan berawal dari ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai tidak memenuhi hak-hak ketenaga kerjaan, seperti perlakuan dalam hubungan kerja, pemutusan kontrak, serta jaminan kesejahteraan. Nah, berbagai upaya penyelesaian itu telah ditempuh, dimulai dari perundingan bipartit antara buruh dan manajemen, dilanjutkan dengan proses mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja, namun perbedaan pandangan yang signifikan ditambah dengan kurangnya sikap saling terbuka dan kooperatif dari kedua belah pihak menyebabkan tidak tercapainya titik temu dalam penyelesaian secara damai. Nah, kebuntuan dalam proses non-litigasi ini akhirnya mendorong para pihak untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI sebagai alternatif terakhir. Nah, langkah ini diambil dengan harapan bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil, objektif, dan mengikat, serta mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Nah, kasus ini menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif, itikad baik dalam perundingan, serta keberadaan lembaga penyelesaian yang dapat diandalkan guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja sekaligus stabilitas hubungan industrial di lingkungan kerja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanisme lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.